Jadi ini soalnya itu soal tentang infeksi menular seksual ya. Jadi IMS ini sebenarnya salah satu materi yang paling sering keluar juga di Olimpiade. Seorang wanita 29 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan keputihan yang berbau amis, berwarna putih keabu-abuan. Pada pemeriksaan didapatkan flu sel positif dan visiodor positif, KOH negatif. Nah, apa nama pemeriksaan pada kasus tersebut? Nah, jadi Abang ingin sedikit menjelaskan tentang infeksi menular seksual ya. Jadi kalau kita sudah lihat catatan Abang di sini ya, infeksi menular seksual itu sebenarnya kita klasifikasikan jadi 3 berdasarkan keluhan. Pertama, ada yang mereka keluhan infeksi menular seksual itu adalah berupa duh atau keputihan ataupun keluar cairan dari alat kelaminnya, baik itu pada wanita ataupun pria. Yang kedua adalah keluhannya berupa kutil, tumbuhnya suatu benjolan seperti kutil di alat kelaminnya. Yang ketiga adalah keluhannya bisa berupa ulkus. Sampai sini paham ya? Berupa ulkus. Nah, mungkin ada yang sudah lewat tahun 3 pasti sudah tahu nih. Nanti kita sekedar recall aja ya. Tapi bagi adik-adik yang baru tahun 1 tahun 2 belum masuk ke stase kulit blok kulit, kita pelajari pelan-pelan dulu. Nah, kalau misalkan adik perlu adik ingat, kalau misalkan keluhannya berupa tadi, kita pikirkan beberapa penyakit yang paling sering. Ada 5 kalau misalkan dalam yang paling sering ya. Kalau di buku-buku yang pertama adalah infeksi gonore, kedua adalah infeksi genital non spesifik, ketiga adalah kandidiasis, keempat trichomoniasis, dan kelima adalah bakterial vaginitis. Nah, Abang cepat-cepat aja ya. Kalau misalkan kutil, itu dia ada kondiloma acuminata dan kondiloma lata. Kalau misalkan dia ulkus, itu biasanya 3 yang paling sering itu adalah ulkus mole dan herpes simplex. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik ingin salah satu silabusnya kan ada infeksi menular seksual di Olimpiade kita nanti. Adik-adik cukup setidaknya minimal tahu tentang semua penyakit yang ada di sini, minimal dari definisi sampai tata laksana. Oke ya. Nah, pertama, kalau misalkan gonore itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, bakteri gram negatif ya. Ciri khas bakteri yang paling spesifiknya itu adalah dari gonore ini adalah dia berbentuk diplococcus, artinya dia bentuk seperti biji kopi. Ada kokus, bentuknya 2 kayak gini biji kopi ya, kalau ada dilihat. Nah, biasanya dia inkubasinya dalam waktu 2 sampai 5 hari. Nah, jadi misalkan kalau misalkan adik-adik nih anamnesis pasien kira-kira dia baru muncul keputihan, sepertinya gonor ini sebenarnya paling banyak pada pria ya. Dia ciri khasnya itu adalah keluar cairan duhnya itu seperti susu, seperti nanah kental berwarna kuning. Kalau pada wanita biasanya infeksi gonor ini adalah asimptomatik. Nah, jadi misalkan kalau ada pasien datang dengan infeksi, dengan keluhan seperti ini dan kita curiga itu adalah ke arah gonore, itu berarti kita wajib tanyakan riwayat riwayat kapan dia melakukan hubungan seksual terakhir. Namanya aja infeksi menular seksual ya. Nah, kalau misalkan dia ada keputihan seperti ini, kita pastikan kemungkinan riwayat infeksi menular seksualnya adalah 2 sampai 5 hari terakhir karena masa inkubasinya adalah 2 sampai hari. Nah, kalau misalkan dari gonore ini yang paling kita ingin cara mendiagnosisnya adalah intinya kalau pada semua infeksi menular seksual ini cara terutama yang keluhan itu berupa keluar keputihan atau cairan, cara infeksi diagnosisnya adalah pertama minimal harus melakukan pemeriksaan mikroskop sediaan langsung ya, melakukan pemeriksaan sediaan langsung di mikroskop. Nah, kalau misalkan pada kasus ini pada gonore yang kita temukan di mikroskopnya adalah berupa tentunya kuman diplococcus tadi. Nah, kalau nanti adik lihat kuman diplococcus ini nanti ada yang di luar sel, ada yang di dalam sel ya. Ada yang intra dan ekstra sel. Kalau misalkan kita kumannya masih dalam intrasel, artinya dia baru melakukan hubungan seksualnya 7 hari terakhir. Berarti dia masih fresh, masih baru ya. Intrasel ini contohnya gambar kayak gini ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam intrasel neutrofil. Nah, untuk pengobatan dari gonore cukup intinya antibiotik karena penyebabnya adalah gonore. Jadi bisa lihat atau taksanya di sini ya, cefixime atau ceftriaxone dosis tunggal. Jadi dia sekali minum doang, nggak perlu 3 hari sekali. Jadi dia cuma 1 kali minum sudah selesai, gitu ya. Nah,
Kemudian ini Abang cepat aja ya kita mengingat waktu. Itu pertama itu gonore ya. Jadi infeksi menular seksual yang kita bahas ini tadi ada DU, keluhannya DU atau keluhannya kutil atau keluhannya ulkus. Nah, sekarang adalah DU. Nah, keluhan DU yang kedua adalah infeksi genital non spesifik. Nah, jadi sesuai dengan namanya, ini kayak saudaranya dari gonore, tapi dia penyebabnya bukan gonore. Dia adalah penyebab kuman lain selain Neisseria gonorrhoeae. Jadi kuman itu non spesifik, jadi tidak mengarah ke kuman tertentu. Jadi kuman itu bisa banyak pada infeksi genital non spesifik. Ini bisa terjadi juga pada pria ataupun wanita. Beda dengan gonore, kalau gonore tadi kan pada pria dia yang keluarnya itu lebih kental seperti nanah. Kalau pada IGNS ini dia lebih serosa, artinya dia lebih lebih encer. Kalau kita bisa lihat di sini ya adik-adik ya. Keluhannya juga sama, dia keluhannya keluar cairan, nyeri ketika berhubungan seksual, nyeri ketika kencing dan lain. Tapi nah, pemeriksaannya juga sama. Kalau misalkan pada gonore tadi kita ingin periksa duhnya itu di mikroskop, kita temukan Diplococcus gram negatif. Kalau misalkan pada infeksi genital non spesifik, akan kita temukan adalah kita ingin mencari sel darah putih yang polimorfonuklear. Nah, polimorfonuklear ya. Jadi ingat kata kuncinya ya. Jadi Abang kita ingat kata-kata kuncinya aja. Menurut tadi disebabkan oleh apa, khas gimana, cara diagnosis gimana. Kalau IGNS ini dia cara diagnosisnya adalah dengan mencari sel leukosit polimorfonuklear. Dia dikatakan IGNS-nya bisa tegak apabila ketika kita periksa cairannya pada laki-laki ditemukan sel PMN itu lebih dari 5. Kalau pada perempuan 30 per lapang pandang besar. Sel PMN itu apa Bang? Sel PMN itu sel leukosit yang memiliki inti selnya banyak. Kayak misalnya neutrofi dan lain. Dia jadi bisa cari di sini ya. Yang inti selnya itu berlobus-lobus yang banyak ya. Limfosit itu dia satu, kalau yang lainnya itu polimorfonuklear ya. Nah, pengobatannya gimana? Pengobatannya dia menggunakan azitromisin. Kalau tadi kan kalau gonore tadi kan adik bisa lihat prinsip sama Reakson. Nah, gonore itu kan dia gram negatif ya. Jadi intinya adik nanti baca gimana prinsip pemberian antibiotik ya pada infeksi oleh bakteri. Nah, kemudian kalau misalkan pada IGNS yang kita berikan adalah azitromisin 1 gram dosis tunggal. Kalau tadi azitromisin. Nah, itu ya, sampai sini paham. Oke, itu secara garis besar. Kemudian lanjut lagi yang keluhan berikutnya adalah trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini paling sering pada wanita. Pada wanita yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Kalau misalkan tadi itu disebabkan oleh bakteri, kalau pada trichomoniasis ini dia disebabkan oleh parasit ya. Nah, ciri khasnya paling khas banget kata kuncinya kalau ada ingin ingat infeksi ini, dia ciri khasnya adalah keluhan buhnya itu adalah berupa cairan yang berbusa dan baunya busuk. Jadi dari semua infeksi menular seksual tadi yang keluhannya duh, kan tadi ada gonore, kemudian ada IGNS, ini ada trichomoniasis, kemudian nanti kita akan pelajari candidiasis dan bakterial vaginosis. Nah, dari kelima infeksi menular seksual ini yang dia itu adalah keluhannya duh, yang paling busuk duhnya itu adalah trichomoniasis. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin ingat, paling busuk itulah trichomoniasis. Nah, dan juga dia paling khas itulah dia bentuknya berbusa seperti ini dan dia berdarah. Itu ya, berdarah karena kalau adik lihat di cervix wanitanya sini, dia keluhannya bintik-bintik kayak ada erosi di sana. Jadi sehingga dia berdarah. Erosinya seperti ini nanti jadi dia akan keluhan itu adalah selain dia berbusa, keluar cairan berbusa, kemudian dia adalah keluhannya adalah berdarah ketika habis melakukan hubungan seksual ya. Nah, di sini ada karena dia kayak bintik-bintik merah di cervixnya, ini kita namai sebagai strawberry appearance ya. Strawberry appearance itu kata kunci pada trichomoniasis ya. Kemudian tata laksananya, karena dia ini parasit, kita kasih obat-obatan untuk yang parasit. Biasanya ada metronidazole 2 kali 500 mg selama 7 hari.
Sampai sini paham ya? Untuk diagnosisnya sama, kita dengan melihat di mikroskop, kita akan menemukan di mikroskop itu cairannya ditemukan Trichomoniasis vaginalis. Jadi gini ya. Oke ya. Nah, kemudian penyakit menular seksual yang keempat adalah bakterial vaginosis. Bakterial vaginosis ini adalah penyakit yang disebabkan karena flora normal yang ada di alat genital wanita itu berkurang. Jadi kan kita pernah tahu ya kalau di tubuh kita itu ada yang namanya flora normal. Flora normal ini gunanya untuk menjaga tubuh kita dari berbagai macam bakteri atau mikroorganisme asing. Nah, pada wanita itu di alat kelaminnya itu ada yang namanya flora normal yang lactobacillus yang gunanya untuk mempertahankan pH baik. Nah, pada suatu waktu misalkan wanita itu misalkan faktor resikonya ya terlalu banyak makan, terlalu sering pakai pembersih, lactobacillus yang ada di genitalnya itu berkurang sehingga akhirnya bakteri baiknya berkurang dan akhirnya yang timbul itu adalah banyak bakteri jahat di sana. Nah, bakteri jahat pada bakterial vaginosis ini banyak. Menduh tadi ya, bahwa bakterial vaginosis ini dia tidak harus melalui hubungan seksual menularnya. Yang tadi Abang bilang, faktor resikonya selain karena hubungan seksual pada wanita-wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual juga bisa terkena bakterial vaginosis. Salah satunya tadi Abang bilang karena dia terlalu banyak memakai antiseptik. Ya, habis ini paham ya. Nah, gejala klinisnya adalah duhnya itu berbau seperti ikan. Kita kenal dengan fishy odor. Jadi kalau misalkan adik-adik mengingat bakterial vaginosis paling adik-adik ingat kata kunci adalah keluhan klinisnya. Nah, jadi kalau misalkan ada soal fishy odor itu adik-adik ingat itu adalah penyakit sebelumnya. Kalau tadi kan dia pakai kita kenal dengan kriteria AMSEL. Nah, kriteria AMSEL ini ada 4. Minimal dari 4 poin ini dia harus ada 3 yang positif baru kita bisa tegakkan dia bakterial vaginosis. Nah, kriteria AMSEL itu apa aja? Pertama adalah duhnya tidak tebal, warna putih abu-abu ya, tidak berbusa ya. Kalau dia berbusa berarti tadi apa? Trichomoniasis ya. Kemudian dia pH-nya lebih dari 4,5. Karena apa? Karena kan bakteri lactobacillus kan dia bersifat asam. Pada kasus vaginosis, lactobacillus ini berkurang sehingga pH jadi asam, jadi basa. Jadi makanya ketika kita periksa kita pakai kertas lakmus di vaginanya itu dia akan lebih dari 4,5 pH-nya ya. Kemudian setelah itu ada yang kita kenal dengan namanya whiff test. Nah, ini pada soal tadi ya, pada bakteri vaginosis kita ketika kita tetesi KOH 10% pada genitalnya akan keluar bau amis. Nah, itu kita kenal whiff testnya positif. Bau amisnya yang fishy odor tadi. Nah, itu yang di soal tadi ya. Kemudian yang terakhir dari kriteria AMSEL ini, dia ditemukan klusel pada pemeriksaan mikroskop. Jadi kalau ada dilihat, normal kan gini, normal sel pada genital wanita itu ada epitel-epitel bakteri bacillus sekian. Tapi pada suatu waktu karena bakteri jahatnya itu bertambah banyak, timbullah bakteri yang jahat itu jadi banyak. Jadi kayak gini bentuknya dia. Jadi berkerumun bakteri jahatnya di sel-sel tersebut. Itu yang kita kenal dengan klusel ya. Nah, oke. Terakhir, dari infeksi menular seksual yang keluhan adalah duh adalah Candidiasis vulvovaginalis. Nah, ini sama kayak bakterial vaginosis ya. Jadi dalam bakterial vaginosis dan Candidiasis vulvovaginalis dia itu tidak harus penyebabnya melalui hubungan seksual. Makanya adik-adik hati-hati ketika anamnesis pasien dengan keluhan DU, belum tentu dia itu penyebabnya adalah hubungan seksual. Pada Candidiasis vulvovaginalis dia juga penyebabnya karena higienitas, misalkan karena terlalu lembab. Ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida ya. Jadi kalau misalkan IgN, S dan gonorrhea itu disebabkan oleh bakteri. Kemudian kalau trichomoniasis disebabkan oleh parasit, kalau misalkan bakteri vaginosis disebabkan ketidakseimbangan bakteri. Kalau pada Candidiasis vulvovaginalis, dia penyebabnya adalah infeksi jamur Candida ya. Nah, seperti sifatnya jamur itu kan sifatnya dia
tumbuh di tempat yang lembab. Jadi salah satu faktor risikonya penyebab kandidiasis ini adalah selain hubungan seksual juga bisa karena kelembapan ataupun orang diabetes dan kehamilan ya. Cara diagnosisnya juga sama, kita ambil cairannya, kita lihat di mikroskop, kita akan menemukan hifa atau jamur di sana ya, hifa. Nah, ciri-cirinya adalah dia duhnya seperti keju. Seperti ini, dia seperti keju yang lebih apa ya, berbongkah-bongkah kayak keju ya. Nah, jadi adik-adik dari sini bisa tahu ya, kalau misalkan ada orang yang ada keluhan datang dengan keluhan genital itu berupa duh, kita tanyakan duhnya seperti apa. Kalau dia berbau busuk, kita arahnya ke trichomoniasis. Kalau dia duhnya itu kental kayak susu, itu kita arahnya ke gonore. Kalau misalkan duhnya itu kayak kayak misalkan kayak berbau amis, wishy odor, itu kita arahnya ke bakterial vaginosis. Seperti keju itu berarti candidiasis vaginalis. Ya, habis ini paham ya kata kuncinya. Cara kita membedakannya adalah dengan pemeriksaan penunjang tadi dengan mikroskop. Kalau misalkan pada trichomoniasis kita temukan parasitnya, gonore kita temukan Diplococcus gram negatif. Kalau pada candidiasis vulvovaginalis kita temukan candida berupa hifa. Oke, kita balik tadi. Berarti soal nomor 1 ini jawabannya benar ya, with test ya. Karena dia kita diagnosisnya adalah trichomoniasis ya, disebabkan oleh bakterial vaginosis ya. Bakterial vaginosis disebabkan oleh ketidakseimbangan antara bakteri baik dan jahat ya. Inilah with test ya. Ada Physiodor juga di sini. Tapi Physiodor ini ya sih. Kalau misalnya KOH ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini tentang ulkus. Tentang ulkus ya, saya. Seorang laki-laki 20 tahun datang dengan keluhan adanya luka di kemaluannya sejak 3 hari yang lalu. Pasien sering berganti-ganti pasangan seksual. Pada pemeriksaan dermatologi, tampak adanya luka dengan dasar kotor, nyeri, dan inhalasi negatif. Diagnosis dan mikroorganisme penyebab pada kasus di atas. Silakan dijawab. Jadi kalau pada ulkus ini, yang perlu adik-adik cari kata kuncinya adalah di mana bentuk ulkusnya dan berapa jumlah ulkusnya. Karena nanti itu akan mempengaruhi kepada diagnosis. Tadi kan ulkus tadi ada 3 ya, penyakit ulkus pada IMS. Ulkus durum, itu pada penyakit sifilis, ulkus mole, dan juga satu lagi adalah herpes simplex ya. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 1. Oke. Kita lihat penjelasan dulu ya. Nanti ini catatannya Abang kasih ya. Tolong ingatin Abang nanti untuk kasih catatannya untuk adik-adik belajar ya. Nanti. Nah, kita belajar ulkus ya. Kita cepat aja nih ya. Ulkus tadi pada IMS, kalau misalkan orang datang dengan keluhannya adalah ulkus, berarti itu kemungkinannya ada 3 yang paling besar. Pertama adalah ulkus durum, kedua adalah ulkus mole, dan yang ketiga adalah herpes simplex. Nah, pertama, ulkus durum. Ulkus durum ini adalah ulkus pada genital yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri bentuknya spiral itu, Treponema pallidum ya. Nah, sebenarnya dalam penyakit kulit, Treponema pallidum itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Jadi ya, abang kasih generalnya dulu ya. Treponema pallidum itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini ada 3 stadium. Stadium 1 atau stadium awal, kemudian stadium 2, dan adalah kemudian stadium 3. Ya. Nah, pada stadium 1, manifestasi yang paling khas itu adalah ulkus durum. Nah, jadi ulkus durum ini adalah bagian dari manifestasi dari penyakit sifilis ya. Jadi pada orang habis hubungan seksual, Treponema pallidum itu nanti dia akan masuk lewat salah satu mikrolesi yang ada di genital. Nanti lama-kelamaan setelah beberapa minggu bentuklah ulkus. Nah, ulkus ini artinya luka ya. Jadi adik-adik yang masih tahun 1, ulkus ini artinya luka. Nah, gimana ciri khas ulkus pada infeksi sifilis atau Treponema pallidum? Ciri khasnya adalah ulkusnya cuma 1 biji.
Nah, jadi kalau misalkan adik-adik lihat nanti di manifestasi klinisnya, ulkus pada ulkus durum atau ulkus yang disebut Treponema pallidum, jumlahnya cuma satu doang, cuma satu, soliter, itu paling khasnya. Kemudian dia bersih dan tidak nyeri. Jadi kalau misalkan ada ditanya, kalau misalkan dia terkena baju, nyeri nggak Pak, Bu? Nggak nyeri kok dok, dipegang-pegang nggak nyeri. Nah, itu berarti tandanya dia mengarahnya ke ulkus durum ya. Kemudian dia tepinya berindurasi atau menebal. Nah, kemudian dia bersih, nggak kotor ya. Nah, itu ciri khas dari durum. Nah, kalau adik menemukan ulkus durum di alat genital, itu kita arahnya ke sifilis. Itu kita harus tata laksana benzatin pensil. Jadi total 2,4 juta unit kita injeksi di intramuskular ya. Cuman satu single dose juga. Jadi cuman sekali suntik sudah. Kita nanti pantau 2 minggu apakah ulkusnya masih ada atau enggak ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah ulkus mole. Nah, ulkus mole ini adalah ulkus pada genital yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Nah, itu bakterinya. Jadi kalau misalkan adik-adik pada Olimpiade infeksi tropis ini, adik-adik harus kuat dulu bakteri, virus, jamur, parasit. Adik-adik harus kuat dulu apa perbedaannya antara bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain lah, mikroorganisme lainnya. Karena rata-rata untuk tahu penyakitnya, kita harus tahu dulu penyebabnya, mikroorganismenya ya. Nah, pada ulkus mole, dia berkebalikan dengan ulkus durum tadi. Kalau ulkus durum dia jumlahnya cuma satu, kalau misalkan pada ulkus mole dia jumlahnya banyak nih, jumlahnya banyak, multiple kalau kita bilang, dan dia sangat nyeri ya, sangat nyeri dan dia tepinya kotor, dia dalamnya tuh kotor. Kalau tadi kan merah tuh, merah dalamnya bersih kalau ulkus durum ya. Kalau pada ulkus mole dia kotor, dia berbeda kata kuncinya ya. Nah, pada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan penunjang juga sama, kita harus mencari Haemophilus ducreyi-nya dengan pewarnaan gram bisa juga. Tata laksananya azitromisin 1 gram. Jadi intinya gini, pada penyakit infeksi itu tata laksananya adalah sesuai penyebab adik-adik ya. Kalau misalkan penyebabnya bakteri, kita kasih antibiotik. Kalau misalkan jamur, kita kasih anti jamur. Kalau misalkan dia parasit, itu kadang bisa juga kita kasih, biasanya parasit itu metronidazole. Nah, itu nanti kalau misalkan apa lagi, intinya dia kalau virus itu dia biasanya self limiting disease. Virus itu dia kita tata laksananya itu adalah simptomatik. Nah, terakhir adalah ulkus herpes simplex. Jadi ada 3 tadi ya, infeksi menular seksual yang manifestasinya adalah ulkus. Itu adalah herpes simplex. Sesuai dengan namanya, ini dia ulkus yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Beda ya tadi ya, dengan ulkus durum sama ulkus mole, dia penyebabnya adalah bakteri. Kalau herpes simplex, dia disebabkan oleh virus herpes simplex ya. Nah, ciri khasnya adik-adik kalau misalkan herpes simplex ini adalah dia ditemukan vesicle. Vesicle ini adalah lentingan, semacam lentingan yang isinya cairan. Jadi awalnya dia diawali dengan vesicle yang berkelompok, nanti lama-lama pecah vesikelnya dan jadilah ulkus. Nah, ini vesikelnya nih, vesicle ya, dia nggak ada vesicle. Vesicle itu cuma ada pada herpes simplex ya. Nah, kemudian ciri khas lagi pada herpes simplex ini dia disertai dengan gejala konstitusi ya. Dan perlu adik-adik ingat, infeksi herpes simplex ini dia ada manifestasi klinisnya ada 3, ada fase primer, fase laten, dan fase rekuren. Kalau fase primer dia bergejala kali, fase laten dia virusnya ada di dalam tubuh, tapi manifestasi klinisnya tidak ada, gitu ya. Tidak ada manifestasi klinisnya, jadi tidak bergejala. Kalau fase rekuren dia artinya rekuren, berulang. Jadi misalkan 3 bulan yang lalu dia sudah pernah dapat ulkus gini, ulkus herpes simplex. Kemudian beberapa bulan kemudian ulkusnya nggak ada lagi, hilang, sembuh dia. Tapi sewaktu-waktu ketika imun dia rendah, ulkus itu dapat muncul lagi atau kita kenal dengan rekuren. Jadi herpes simplex ini ada fase rekurennya. Tata laksananya kalau pada herpes simplex karena dia disebabkan oleh virus, kita kasih obat antivirus aciclovir bisa 5 kali 200 mg. Lama harinya, kalau dia lagi di fase primer kita kasih 7 sampai 10 hari. Kalau misalkan di fase rekuren kita kasih waktunya selama 5 hari ya. Oke, sorry. Abang kecepatan ya?
Kalau nanti tolong bilang ya, tapi abang usahakan ini supaya Dedik tak paham. Kalau Dedik nggak paham, boleh langsung tanya aja di grup ya. Nah, kita lihat ke soal tadi, jadi jawabannya apa kira-kira? Kalau sudah kita bahas di soalnya, kira-kira. Boleh abang kasih kesempatan jawab lagi nih. Kalau dari kasus ini dia kira-kira soalnya apa ya jawabannya? Ya benar ya, ulkus mole ya, dengan disebabkan oleh Haemophilus dukrei ya. Kita lanjut lagi soal nomor 3, masih berupa infeksi menular seksual. Ini lagi ke keluhannya duh. Nah, kira-kira diagnosisnya aja dulu. Diagnosisnya kira-kira apa nih? Klusel dengan fisiodor, KOH negatif. KOH ini sebenarnya cairan untuk bisa untuk memeriksa jamur ya. Jadi kalau misalkan kita tes KOA kulitnya ditemukan HIV, berarti itu KOH-nya positif ya. Ya, bakterial vaginosis. Nah, kira-kira penyebab tersering dari bakterial vaginosis itu apa ya kira-kira? Kalau tadi kan patofisiologi dari bakterial vaginosis ini kan adalah ketidakseimbangan antara bakteri baik yaitu Lactobacillus dengan bakteri jahat tadi. Nah, ya benar ya, salah saya. Bakterial vaginosis ini penyebabnya adalah Garnarella vaginalis. Jadi dia penyebabnya itu dan itu adalah bakteri yang berbentuknya kokobacil ya. Jadi jawabannya adalah A ya, mikroorganisme terseringnya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Masih seputar infeksi menular seksual. Maka diagnosis yang paling tepat pada pasiennya adalah, nah ini adalah infeksi gonorrea. Gonorrea itu bisa pada laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki dia manifestasinya adalah cairannya dia putih kental seperti susu. Kalau misalkan pada perempuan biasanya asimptomatik. Ini kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat, jadi adik bisa lihat di layar sebelah lagi ya, lihat catatan di sini. Pada perempuan, kalau misalkan adik ada keluhan duh tubuh pada perempuan, kita lihat di spekulum ya. Kalau misalkan kita menemukan duh tubuh di vagina, berarti dia kalau misalkan kita temukan duhnya itu di cervix, dia cervix gonococcus. Tapi kalau kita temukan duhnya itu di vagina atau di cervixnya tidak ada, berarti kita sebut dengan vaginitis. Pada kasus ini kita lebih ke jawabnya tuh ada dua jawabannya, berarti vaginitis sama cervicitis ya. Karena ini di sini tidak ada keterangan dia duhnya itu terlihatnya di mana, apakah di vagina atau di cervix. Jadi kita lebih jawabnya dua ya jawabannya ya. Ini ada nanti ada guideline-nya. Jadi Dedik kalau misalkan nanti ada soal tentang infeksi menular seksual yang keluhannya adalah duh, itu ada Dedik bisa lihat guideline-nya, misalkan alurnya di sini Dedik bisa lihat. Nanti Dedik lihat di catatan abang ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini tata laksana ya. Seorang perempuan 21 tahun datang dengan keluhan terdapat luka di sekitar kelaminnya. Berarti ini keluhannya ulkus ya. Terasa panas dan nyeri. Awalnya luka pada gelembung bersih air. Nah, gelembung bersih air ini vesikel maksudnya ya, vesikel dan bergerombol. Hasil dari pemeriksaan Zhang Smir didapatkan sel datia berhenti banyak. Apakah diagnosis dan terapi paling tepat untuk kasus di atas? Nah, ini diagnosisnya kira-kira apa nih? Dia ada ulkus diawali dengan vesikel. Ya benar ya, herpes simplex ya. Nah sekarang tata laksananya apa? Nah jadi ingat yang tadi abang bilang, herpes simplex ini tata laksananya dia tergantung di fase mana. Kalau misalkan dia di fase primer, kita kasih asiklovirnya 5 kali 200 selama 7 hari.
Tapi kalau misalkan di fase rekuren, kita kasih asiklovir 5x200 selama 5 hari. Nah, pada kasus ini dia masih fasenya primer ya, karena dia tidak ada keterangan rekuren tadi ya. Jadi kita jawabnya adalah C ya. Nah, nomor 6 ini kayak sama aja ya. Oh enggak, dia beda nih. Ini dia hanya kita tentukan HSV-nya tipe apa, tipe 1 atau tipe 2. Herpes simplex tipe 1, tipe 2. Ini kasusnya sama kayak tadi nih. Cuman dia ditanya sekarang herpes simplexnya tipe apa. Jadi terus herpes simplex itu dia ada 2 tipe ya adik-adik ya. Tipe 1 sama tipe 2 ya. Tipe 1 itu dia itu biasanya manifestasinya itu dari pinggang ke atas. Jadi herpes simplex ini sebenarnya dia tidak hanya manifestasinya di genital ya. Jadi dia bisa juga manifestasinya di mulut atau di bagian atas. Kalau misalkan dia manifestasinya banyak kan muncul di genital ke atas atau di atas genital, itu berarti penyebabnya adalah HSV tipe 1. Tapi kalau dia keluhannya adalah genital ke bawah, dari genital sampai ke bawah, itu berarti biasanya adalah HSV tipe 2 biasanya. Nah, pada kasus ini berarti HSV tipe 2 ya. Kita kasih asiklovir juga 5x200 selama 7 hari. Jawabannya E ya. Karena dia masih fase primer ya. Nah, oke, sekarang tadi kita sudah selesai mengenai topik infeksi menular seksual. Mungkin pada malam hari ini kita tidak bisa sempat membahas semua materi topik infeksi adik-adik ya. Tapi setidaknya Abang cuman ingin mengasih gambaran beberapa materi yang penting dan juga benang merahnya di mana ya. Setelah itu adik bisa mencari lebih lanjut lagi tentang materi-materi kita berikutnya ya. Nah, sekarang kita materinya adalah infeksi yang disebabkan oleh kutu. Kita lebih ke arah kutu ya, infeksi ya. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun datang ke poli bersama ibunya dengan keluhan gatal pada perut, bagian bawah, siku, dan bokong. Sejak 1 minggu yang lalu, gatal terutama pada malam hari. Kakak dan adik kandung pasien juga menderita hal yang sama. Berikut adalah tanda kardinal untuk menegakkan diagnosis pada pasien ini. Nah, cari dulu kira-kira ini infeksinya apa ya kira-kira. Infeksi yang disebabkan oleh apa, baru kita tahu cara menegakkan diagnosisnya. Jadi kalau pada infeksi pada kulit itu, yang paling penting itu juga adik-adik cari tempat predileksinya. Jadi kan infeksi pada kulit itu kan kita bagi jadi penyebabnya oleh bakteri, jamur, virus, dan juga infeksi yang disebabkan oleh parasit. Nah, masing-masing adik-adik cari penyakit. Kan tiap mikroorganisme itu kan penyakitnya banyak. Nah, cari tempat predileksinya. Misalkan bakteri A ini biasanya dia paling sering manifestasinya ada di kaki atau sela-sela jari kaki atau misalkan di ketiak. Nah, jadi ada namanya predileksi, tempat paling sering dia munculnya di mana. Nah, pada kasus ini dia munculnya di perut bagian bawah, siku, dan bokong. Dan kemudian gatalnya pada malam hari, berusia 11 tahun. Kakak dan adik kandung pasien juga menderita hal yang sama. Oke, langsung aja ya. Ini adalah infeksi yang disebabkan oleh skabies. Nah, adik pernah dengar skabies nggak kira-kira? Pernah tahu skabies? Mungkin anak-anak yang sekolah di asrama pasti pernah dengar nih skabies. Pasti pernah ya. Nah, ini penyakit paling lumrah di pesantren atau asrama maksudnya. Jadi, Abang jelaskan sedikit aja. Skabies ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Nah, ini kayak semacam kutu dia. Jadi dia penularannya adalah dia bisa secara langsung, misalkan berjabat tangan ataupun misalkan tidur bersama dengan orang penderita skabies ataupun kontak tidak langsung melalui pakaian, handuk spray. Makanya dia ini paling identik kalau adik-adik mendengar kata skabies, dia paling identik adalah penyakit yang sering timbul pada
orang-orang yang tinggal secara ramai bersama-sama. Karena dia penularan dari sana. Jadi ketika kita tertular kutu ini nanti dia akan menggali lubang di bawah kulit kita di stratum corneum. Nanti dia akan, terutama kutu betina, nanti dia akan bertelur di sana dan manifestasinya dia akan gatal-gatal. Kita akan gatal-gatal gara-gara ini. Terutama gatalnya itu pada malam hari atau kita kenal dengan istilahnya adalah pruritus nocturna ya. Nah, kemudian karena dia itu membentuk terowongan, nanti pada SKBS ini, kalau ada diteliti lagi, lihat dari gambarnya, adik-adik nanti akan menemukan semacam garis sekitar panjangnya bisa cuma 1 cm doang, bisa pakai loop kaca pembesar di kulitnya. Adik-adik akan menemukan garis putih halus. Nah, itu adalah terowongan yang dibuat sama si skabies ini gitu. Jadi kalau adik bisa lihat di sini di dalam terowongan itu nanti ada telur-telur dari skabies gitu. Dan itu sangat gatal, terutama pada malam hari ya. Nah, jadi terowongan itu kita kenal dengan namanya adalah funiculus ya. Nah, cara diagnosisnya kita biasanya bisa menemukan tungau ini, kutu ini, tungau ini dengan di bawah pakai kerokan kulit biasanya. Jadi kulit yang terkena skabies ini kita kerok ya, kita kerok pakai kayak semacam kayak kerok, nanti serpihan kerokan itu kan akan jatuh di kaca objek. Kaca objek itu kita lihat di mikroskop. Nanti di mikroskop tuh harapannya kita menemukan tungau ini. Kecil ya bentuknya, kecil ya. Nanti kalau ada di stase kulit bakal bisa lihat nih. Nah, cara diagnosisnya ya kita menemukan 2 dari 4 tanda kardinal dari skabies. Yang tadi Abang bilang tanda kardinalnya. Pertama adalah gatal pada malam hari. Kedua kita menemukan terowongan atau funiculus tadi. Dan ketiga adalah kita menemukan tungaunya. Dan keempat adalah dia adalah penyakit yang menyerang sekelompok manusia. Jadi kalau adik-adik ada curiga dia bentuk lesinya kayak gini, skabies, kita harus tanyakan dia tinggal dengan siapa dan apakah orang-orang di sekitarnya juga terkena. Kalau iya berarti ini bisa memenuhi tanda kardinal tadi. Minimal harus ada 2 dari 4 tanda kardinal ini supaya skabies itu bisa tegak ya. Nah, itu skabies. Predileksi skabies ini biasanya dia ada di sela-sela jari kaki, genital, ketiak, kayak kasus tadi ya. Jadi dia nggak sembarangan aja di muka atau di perut atau di kaki atau di mana. Dia nggak sembarangan aja muncul. Dia cuma muncul di tempat-tempat tertentu di tubuh kita, di lipatan-lipatan ataupun di sela-sela jari tangan, jari kaki, di genital, ketiak. Di situ dia paling sering muncul skabies ini ya. Nah, itu yang kita kenal dengan predileksi tadi. Nah, tata laksananya kita kasih krim. Nah, paling sering tuh krim permetrin 5%. Kita oles krim permetrin ini 5%, oles selama 8-10 jam pada malam hari, biarkan jangan sampai terkena air, dan insya Allah seminggu kemudian dia bisa langsung sembuh ya. Itu namanya krim permetrin. Tapi krim ini mahal sih, harganya 80.000. Kalau mau lebih murah pakai salep 24 namanya. Tapi dia salep 24 ini dia kurang nyaman, lengket, dan makainya 3 hari. Kalau permetrin dia cuma sehari makainya ya. Sampai sini kalau ada mau tanya nanti langsung tanya aja di grup ya. Nah, jadi ini jawabannya apa nih kira-kira nih? Berikut merupakan tanda kardinal untuk menegakkan diagnosis ini kecuali gatal pada malam hari benar, menyerang secara berkelompok benar, adanya funiculus benar, ditemukan tungau benar. Yang salah adalah B ya, kecualinya. Berarti jawabannya adalah B. Gatal terus-menerus sepanjang hari karena skabies itu hanya pada malam hari ya. Jadi kalau ke panti asuhan nanti biasanya skabies ini penyakit kulit paling banyak di panti asuhan nanti. Oke, nomor 8 lagi ya. Seorang laki-laki 42 tahun datang dengan keluhan bercak kemerahan di perutnya, rasa gatal sejak 3 minggu yang lalu. Bercak bertambah gatal saat berkeringat. Dari pemeriksaan status lokalis didapatkan patch erythematosus dengan central healing. Kerokan dengan skor 10% ditemukan hifa bersepta. Di manakah lokasi kerokan yang paling baik untuk pemeriksaan? Nah, diagnosisnya dulu nih. Kira-kira nih diagnosisnya apa ya? Kata kuncinya di central healing. Nah, ini juga masih infeksi pada kulit ya.
Jadi infeksi pada kulit itu ada penyebabnya, ada bakteri, virus. Kelihatan lagi, Bu? Udah, Bang. Sudah. Oke. Nanti kalau misalkan waktunya mau habis, tolong ingatin Abah aja, Bang, ya. Nah, nomor 8 nih kira-kira apa nih jawabannya? Oke, ini infeksinya karena jamur ya. Jadi kalau ada yang misalkan menemukan soal dengan tengahnya itu central healing, itu berarti dia infeksinya karena jamur. Nah, kalau adik bisa lihat di layar sebelah kiri layar, infeksi jamur itu dia sebagian besar klasifikasinya ada 3. Infeksi jamur superficial, intermediate, sama profunda. Artinya adalah superficialnya artinya adalah dia jamur itu dia hanya di superficial kulit. Kalau intermediate itu berarti di tengah-tengahnya. Kalau misalkan profunda adalah berarti infeksi jamur di jaringan dalam kulit, lebih dalam lagi dia. Nah, kita fokusnya ke superficial lah karena ini kompetensi dokter umum itu di infeksi jamur superficial. Nah, infeksi jamur superficial ini artinya dia penyebabnya ada 2. Ada jamur dermatofitosis, ada jamur non dermatofitosis ya. Dermatofitosis ini adalah jamur yang menyerang jaringan zat tanduk atau stratum corneum. Nah, jadi kalau misalkan ada dilihat di sini itu jamur dermatofita. Jadi dia infeksi jamur dermatofitosis ini dia dengan memakan zat tanduk. Jadi kan kulit kita tuh ada yang namanya zat tanduk kan, atau namanya stratum corneum. Lapisan tebal di atas kulit itu namanya stratum corneum. Nah, jamur dermatofitosis ini dia mencerna zat tanduk tadi, makanya terinfeksi jamur tadi. Sementara kalau yang non dermatofitosis itu dia penyebabnya dia tidak memakan zat tanduk ya. Nah, dermatofitosis ini dia jenisnya banyak, tergantung lokasinya. Ada di kepala atau kita kenal dengan tinea capitis, kayak gini bentuknya nih, jamuran di kepala gitu. Ada di wajah atau tinea facialis, kemudian tinea barbae, ada di badan namanya tinea corporis. Nah, ciri khas dari dermatofitosis ini dia kita menemukan yang namanya central healing. Kayak gini central healing. Jadi kalau ada dilihat central healing itu gambarnya dia ada lesi ya, lesi merah-merah. Tapi entah kenapa merahnya tuh kayak paling tebal tuh cuma di pinggir-pinggir doang. Oke, sorry, kita lanjutin lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada 3 ya, ada orang sering main-main tanah, berkebun sembarangan, karena di tanah itu ada jamur ya. Ada orang yang sering main kucing, di rumahnya yang ada kucing, megang-megang kucing, itu bisa juga pembawa jamur. Ada juga antar manusia, misalkan lewat topi, kita pakai sisir orang yang terinfeksi jamur, itu juga bisa. Nah, jamur dermatofitosis ini dia
centraliling. Ini yang paling apa ya? Paling terkenal lah dari infeksi jamur pada kulit dermatofitos ini ya. Dia ada centraliling. Jadi awalnya dia infeksinya di tengah-tengah. Tapi kalau di tengah-tengah ini lama-lama dia makin menyebar. Nah, yang di tengah-tengah ini kan ingat kata Abang ya, dermatofitos ini dia memakan zat tanduk. Di tengah-tengah ini zat tanduknya udah habis, akhirnya dia menyebar ke pinggir-pinggir. Jadi makanya dia paling aktif di pinggir-pinggir. Di tengah-tengah ini dia udah mulai apa? Udah mulai kehabisan zat tanduk. Jadi dia lebih tidak aktif lah. Nah, kalau ingin kita mendiagnosis jamur ini, kita melakukan kerokan kulit. Kerokan kulit. Nanti kita lihat di mikroskop, kita lihat apakah ada hifa atau jamur tadi ya, hifa. Tanda-tanda jamur tadi, morfologi jamurnya. Nah, paling baik kita kerokannya lakukan di pinggir-pinggir ini ya. Karena disinilah lesi paling aktif. Kalau di tengah-tengah ini kan dia udah mulai menyembuh nih. Bukan menyembuh sih istilahnya. Dia kayak udah mulai nggak aktif lagi, jamurnya lebih banyak di pinggir-pinggir. Jadi paling bagus kita kalau melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan dermatofitos ini, kita melakukan kerokan kulit di pinggiran lesi. Nah, jadi ini paling tepat jawabannya adalah pada kasus ini adalah di tepi lesi yang aktif ya. Jadi jawabannya A ya. Kita lihat lagi soal berikutnya. Masih jamur ini kita skip aja ya, mengingat waktu ya. Jadi intinya dia dermatofitos ini dia selain pada kepala, tangan, badan, ada juga dia pada kuku. Nah, pada kuku ini kita kenal dengan Tinea unguium. Nah, dari semua infeksi dermatofitosis yang paling sering disembuhkan dan paling lama adalah infeksi pada kuku. Jadi kalau jamurnya itu menginfeksi kuku kayak gini bentuknya nih. Nah, ini paling lama diobati. Obatinya kan kita pakai anti jamur ya. Obat anti jamur itu tersedianya dalam bentuk tablet, pemberian secara sistemik atau topikal. Topikal itu berarti pakai obat oles. Nah, kalau misalkan dia lesinya cuma dikit, kita pakai obat oles saja. Tapi kalau dia infeksi jamurnya luas di seluruh badan, wilayahnya luas, kita ditambahkan dengan obat minum ya. Bisa itu terbinafin, krimnya bisa ketoconazole ya. Nah, perbedaannya di waktu aja. Kalau misalkan di kuku itu dia lama, bisa berminggu-minggu kita kasih obatnya baru dia bisa sembuh ya. Jadi jawabannya Tinea unguium ya. Kita lanjut nomor 10, masih infeksi jamur. Nah, ini infeksi dermatofitosis ya. Jadi ini infeksi dermatofitosis. Kalau dilihat di sini ya, dermatofitosis itu infeksi dermatofitosis pada kepala atau kita kenal dengan ada 3 macam sebenarnya hepatitis ini. Ada yang gray patch, bentuknya kayak gini, ada yang black dot, jadi bentuknya kayak bintik-bintik aja kayak gini, ada yang dia carrion, ini yang tipe paling parah, dia merah, meradang kayak gini ya. Nah, kira-kira dari kasus ini dia tipenya apa? Gray patch ya, karena dia keabu-abuan dan ada alopecia di tengahnya. Nah, biasanya ini karena infeksi dari kucing. Misalkan orang yang sering taruh kucingnya di atas kepala, itu bisa tuh terkena gray patch ini. Nah, jamur ini biasanya kita bisa pakai pemeriksaan penunjangnya selain kerokan kulit di mikroskop, kita juga bisa periksa infeksi jamur ini apapun intinya, kita pakai pemeriksaan lampu Wood. Jadi kalau kita sinari pakai lampu ultraviolet, lampu Wood ini nanti dia akan berpendar dia, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan warna yang lain. Nah, pada dermatofitosis yang disebut tipe patch itu biasanya dia akan timbul warna hijau kekuningan. Jadi kalau ada dikasih kayak ultraviolet kayak orang lihat kertas uang, kertas UV kan ada warna-warna yang berubah tuh. Nah, begitu juga pada infeksi jamur. Kalau pada gray patch dia warnanya hijau kekuningan. Nah, pada kasus ini kita lebih beratnya jawabannya dia hijau ya. Nah, kita nomor 11. Ini kita karena masih soal nomor 11 kita lanjut aja lagi ya. Infeksi lainnya masih banyak selain jamur, ada cacingan, ada bakteri, kita skip aja.
Nomor 11 ini dia infeksi jamur yang disebabkan non-dermatofitosis. Tadi kan Abang tadi menjelaskan infeksi dermatofitosis ya. Infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh dermatofita. Kalau yang nomor 11 ini soalnya adalah non-dermatofita. Salah satu contoh penyakitnya adalah pityriasis versicolor. Ada yang tahu nggak kira-kira nama lain dari pityriasis versicolor ini apa? Panu ya. Jadi kalau sering mendengar penyakit panu, nah itu yang namanya pityriasis versicolor namanya. Nah, ada sering kan lihat orang yang badannya ada bercak-bercak putih, hipopigmentasi kayak gini. Nah, itu biasa disebabkan karena jamur Pityriasis versicolor ini, genus Malassezia. Nah, jadi bisa lihat deh. Nah, ini butuh berbulan-bulan untuk sembuhnya. Jadi kalau misalkan ada di sorry adik-adik ya, keluar masuk keluar masuk. Jadi silakan baca soalnya nanti dia bicara. Perempuan 12 tahun dari dengan penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu, disertai mual, muntah, demam. Pada pemeriksaan fisik, suhunya 39, nadi 88, konjungtiva anemis, ikterus positif, kapuk kuduk negatif, Bruggen sign negatif, splenomegali positif. Pemeriksaan darah tebal, ditemukan rimom intraeritrosit. Penyebab yang paling tepat adalah Oke. Oke, nah jadi sebenarnya malaria, DBD, umumnya itu adalah juga salah satu soal langganan ya di infeksi tropis. Jadi kalau bisa adik-adik udah menguasai semua soalnya ya. Oke, langsung aja. Abang mau tanya dulu apa beda malaria sama DBD? Dari penyebabnya, oke, malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium ya, protozoa. Kalau DBD disebabkan oleh virus ya, itu bedanya. Jadi kalau dari pelajari Olimpiade infeksi ini, yang perlu adik-adik ingat adalah penyebabnya dulu, apakah disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Nah, karena itu atau cacing malah. Karena itu tata laksanya beda-beda. Kalau malaria itu protozoa Plasmodium ya. Kalau DBD itu disebabkan oleh virus. Malaria. Jadi protozoa ini Plasmodium itu ada 5 jenis. Ada Vivax, Ovale, Malariae, sama Falciparum. Ya. Oh, 4 ya, 4. Tapi sebenarnya ada lagi satu lagi, abang lupa namanya. Dia ada 5 sebenarnya. Nah, ciri khas dari malaria ini dia ada demam. Paling utama adalah demam. Oh ya, kenolesi ya. Oke, terima kasih Fikri.
kena lesi. Nah, ciri khas malaria ini ada demam ya, demam. Demamnya kalau misalkan demamnya tiap hari itu biasanya disebabkan oleh falciparum. Kalau misalkan demamnya itu selang 1 hari, misalkan sekarang demam, besok hilang demamnya, besoknya lagi demamnya muncul lagi. Itu kita kenal dengan biasa penyebabnya adalah Plasmodium vivax atau Vali. Kalau misalkan hari ini demam, besok sembuh, besok demam lagi, nah itu kita biasanya Plasmodium penyebabnya malaria. Nah, kira-kira Bang mau tanya, kenapa kira-kira demamnya bisa beda-beda antara 4 jenis Plasmodium ini? Karena dari patogenesisnya ya. Karena kalau dari lihat di patogenesisnya malaria itu ketika nyamuk itu menginfeksi suatu manusia, dia awalnya dia akan menginfeksi di sel hepar dulu, di sel hepar. Nanti dari sel hepar dia akan lanjut menginfeksi sel darah merah. Nah, sel darah merah ini nanti terinfeksi, nanti suatu sel darah merahnya pecah. Nah, ketika sel darah merah pecah itulah terjadi demam. Nah, atau waktu pecahnya skizomat atau sporulasi itu tergantung. Jadi masing-masing plasmodium ini dia beda-beda waktu pecahnya skizon tadi. Makanya beda-beda. Nah, karena tadi dia menginfeksi sel darah merah, anemia apa yang akan timbul kira-kira? Anemia hemolitik ya. Anemia hemolitik. Jadi kalau misalkan kata kuncinya malaria ini, apabila Dedik menemukan demam yang hilang timbul disertai dengan anemia, itu kita arahkanlah ke malaria ya. Dan kuning jangan lupa, karena kan tadi malaria itu tadi dia menginfeksi sel hepar juga, itu bisa mengganggu metabolisme bilirubin sehingga dia bisa kuning. Nah, jadi kalau misalkan Dedik menemukan kuning, demam hilang timbul ditambah dengan anemia, itu kita arahnya ke malaria ya. Beda dengan DBD. Kalau DBD dia demamnya dia karena virus, jadi dia self limiting disease ya. Dalam 7 hari biasa dia sembuh kalau perbaikannya bagus. Timbulnya dia tiba-tiba tinggi, demam tinggi tiba-tiba, biasanya suhunya sampai 40 derajat, turun pada hari 2-3 tapi nanti naik lagi di hari sekitar 5. Demamnya tipenya pelana kuda ya. Beda kalau DBD sama malaria. DBD nggak ada manifestasi anemia, ada manifestasi kuning juga jarang, jadi nggak ada ya. Ya. Kemudian malaria ini ada dia malaria yang berat. Malaria berat ini adalah malaria yang disertai penurunan kesadaran. Itu disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Jadi khusus pada Plasmodium falciparum dia bisa menyebabkan komplikasi yang berat. Jadi Plasmodium falciparum itu dia bisa menyebabkan eritrosit itu dia bisa menggumpal atau sekwestrasi. Nanti menghambat aliran darah kapiler dan itu mengganggu organ-organ yang dihambatnya. Salah satunya otak. Otak kekurangan aliran darah, orangnya kekurangan kesadaran ya. Pada kasus ini dia malarianya udah berat. Makanya disebabkan dan malaria berat itu yang paling sering disebabkan oleh Plasmodium falciparum ya. Oke, itu malaria. Abang mau soal terakhir lah. Soal terakhir ya. Ini sebenarnya soalnya ada sekitar hampir 30. Cuman karena mengingat waktu, adik-adik mau belajar juga, mungkin abang kasih soal yang apa ya? Yang ini aja ya, tentang diare ya. Jadi biar lebih bervariasi. Tadi kan tentang malaria, sekarang diare lagi. Infeksi pencernaan. Soal terakhir ya. Nanti soal-soal berikutnya adik-adik bisa bahas sendiri. Kalau bisa mungkin nanti abang mau aja nanti kalau ada di invite ke grup, ada grupnya sekolah olimpiade ini, kita bahas di sana boleh juga, sambil kalau ada abang ada waktu kosong kita bahas di sana ya, biar abang ini biar FK nanti bisa selain nambah pengetahuan adik-adik, nanti insya Allah semoga untuk olimpiadenya lebih mantap lagi persiapannya ya, biar dapat juara ya. Nah, soal terakhir ya, nomor 21 tentang diare. Anak umur 7 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan mual, muntah, dan diare hebat yang didahului oleh nyeri perut. Nah, setelah diamati fesesnya berupa cucian beras atau rice water. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, dokter mengambil fesesnya dan dikirim ke laboratorium untuk dikultur. Pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan bakteri batang bengkok. Pada kasus ini apa kira-kira? Jadi intinya kuncinya adik-adik pada Olimpiade infeksi tropis ini, adik-adik sebaiknya mempelajari penyakit-penyakit yang banyak keluar, cacingan, infeksi menular seksual, infeksi pada kulit,
diare, demam-demaman kayak DBD, malaria, chikungunya, demam tifoid, jangan lupa juga ada leptospirosis. Nah, itu setiap organ tuh pasti ada infeksinya ya. Infeksi pada otak ada juga, infeksi pada paru-pada, infeksi pada pencernaan juga ada. Jadi kalau bisa pelajari juga ya. Dan ini materinya bakal kepake kok di koas. Nanti adik-adik bakal, insya Allah bakal lebih jago kalau misalkan adik-adik sudah belajar duluan di preklinik ya. Nah, ini kira-kira nomor 21 ini apa nih? Kira-kira kuncinya di rice water. BTW sorry ya kalau abang jelasin malam ini kecepatan. Soalnya abang sebenarnya ingin ngasih ilmu sebanyak-banyaknya malam ini. Cuman mungkin karena mengingat waktu, jadi abang terpaksa ngasihnya cepat-cepat dulu. Karena abang pengen mentransferkan semuanya ke adik semua. Ini tentang diare ya, tentang diare. Jadi kalau kata kuncinya kalau diare itu penyebabnya ada dua secara garis besar, infeksi sama non infeksi. Itu dulu yang ada dipegang ya. Diare ini juga bisa disebabkan oleh non infeksius. Kayak misalkan IBD, penyakit IBD atau penyakit IBS, malabsorpsi, alergi dan lain-lain itu banyak, atau keracunan itu bisa. Bisa juga karena infeksi. Nah, infeksi ini dia penyebabnya ada 3, bisa virus, bakteri sama parasit. Masing-masing dia punya perbedaannya. Tapi yang jelas sebenarnya diare ini adik-adik kata kuncinya adalah adik-adik diare ini kan adalah apa? Konsistensi fesnya cair. Jadi dia banyak ngeluarin cairan ya. Jadi tata laksana diare ini sebenarnya paling sering itu kita fokus pada tata laksana cairannya selain tata laksana penyebab utamanya. Nanti diare itu adik-adik harus tahu apakah orang ini diare ini hingga terjadi dehidrasi atau enggak. Karena itu paling penting pada diare. Jadi pada diare ini, pada pemeriksaan fisiknya yang paling penting adik-adik adalah menentukan apakah orang ini sudah dehidrasi ringan, sedang atau berat. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya infeksi dehidrasi ringan sedang itu bedanya gimana. Apalagi pada anak-anak matanya cekung, sampai dia letargi, tidak mau minum lagi, itu berarti udah berat banget. Nah itu tata rasanya udah beda banget tuh, cairannya bakal beda nanti. Jadi intinya adik-adik mendengar kuncinya adalah kalau adik-adik ada menemukan kata infeksi diare, pertama adik-adik harus tahu diare ini ada infeksi non infeksi, dan yang kedua adalah fokus pada dehidrasinya. Apakah orang ini diarenya hingga komplikasi ke dehidrasi berat atau sedang. Kemudian yang ketiga, kunci dari diarenya adalah adik-adik kalau bisa tahu penyebabnya apa. Apakah itu virus, bakteri, atau parasit. Sebenarnya diare ini kalau itu bisa inflamasi dan non inflamasi ya. Jadi kalau misalkan adik-adik ada dia mikroorganisme itu dia menyebabkan kerusakan pada mukosa ususnya. Sehingga ketika mukosa itu rusak, terjadilah perdarahan. Perdarahan, kemudian diarenya biasanya berlendir. Kalau adik menemukan diare dengan perdarahan, berarti itu diarenya tipe invasif ya. Diarenya disebabkan oleh mikroorganisme tipe invasif. Apa-apa aja itu invasif. Contohnya Shigella, Salmonella, E. coli yang tipe enteroinvasif, atau yang hemoragik, ataupun misalkan Entamuba histolytica. Itu adalah mikroorganisme yang diarenya itu sampai bisa berdarah karena dia merusak dinding usus. Kalau misalkan adik-adik menemukan diarenya sampai berdarah, adik-adik wajib kalau bisa melakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya, kultur feses. Fesesnya diperiksa, dilihat. Apalagi kalau fesesnya ditemukan leukosit, berarti itu berarti bakterinya diarenya tipe yang invasif. Nah, berbeda lagi ada diare yang dia cuman air doang, cuman air atau cuman intinya tidak ada darah. Itu yang kita kenal dengan diare tipe non invasif atau tipe inflamasi. Jadi mikroorganisme itu cuman apa ya? Cuman menyebabkan rangsangan sekresi di usus itu meningkat doang, tapi dia tidak merusak dinding usus. Itu yang non invasif. Kenal mikroorganisme contohnya apa? Contohnya yang kolera ini contohnya adalah mikroorganisme yang non invasif. Nah, itu adik-adik ya yang non invasif. Dan biasanya dia tadi diarenya tidak berdarah. Kemudian pada analisa spesiesnya tidak ada leukosit. Biasanya leukositnya tidak ada.
Itu biasanya kita tidak perlu lagi culture phases. Kita cukup terapi empirik aja gitu. Tapi beda kalau dia misalkan diarenya tadi yang Abang bilang ada darah, itu wajib kita telusuri lagi mencari penyebab mikroorganismenya apa ya. Tata laksana diare intinya adik-adik rehidrasi cairan tadi, cairan penting. Kasih infus, pasang infus. Kalau orangnya masih bisa minum, beri minum. Dan simptomatik ya, kasih anti diare ya. Obat anti mencret, contohnya loperamid dan lain-lain. Tapi kalau pada anak-anak nggak boleh ya dikasih obat anti diare ya. Anak-anak ini fokus tata laksana dia itu cuma cairan. Yang dikasih obat anti mencret itu cuma para dewasa. Kalau anak-anak kita nggak boleh kasih tidak disarankan memberikan anti mencret ya, atau anti diare atau anti muntah mual. Jangan ya. Dan sama, Abang lupa satu lagi kata kuncinya. Anak-anak kurang dari 5 tahun biasanya penyebabnya adalah virus paling banyak. Itu namanya adalah rotavirus. Rotavirus ya, rotavirus. Jadi kalau adik ada soal, anak-anak kurang dari 5 tahun umurnya mengeluhkan diare, itu biasa penyebab paling besar adalah rotavirus paling banyak. Dan itu bersifat self-limiting disease. Ingat ya, virus self-limiting disease ya. Oke, mungkin itu sih dari Abang. Kira-kira yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira? Nggak ada ya. Mungkin memang materi malam ini nggak banyak. Mungkin setidaknya dari malam ini Abang ingin cuma ngasih gambaran atau ngasih pemantik semangat adik-adik supaya belajar lebih rajin lagi nanti ya. Mungkin tidak terlalu membantu kali, tapi setidaknya adalah yang didapat dari malam ini kita belajar ya. Baik itu tidak hanya untuk olimpiade, tapi untuk materi-materi kalau adik masuk blok infeksi nanti bisa juga ya. Insya Allah semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata. Bang kembalikan lagi ke panitia. Silakan. Baik, terima kasih Bang Dika yang udah memaparkan materinya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke penyerahan sertif ya Bang. Saya izin share screen dulu. Oh ya, boleh. Sip, Abang terima kasih. Terima kasih juga untuk panitia ya sudah memfasilitasi. Semoga FK UNAN nanti makin berjaya di Olimpiade ya. Kita nggak boleh kalah sama univ-univ lain, univ-univ di Jawa ataupun di Sumatera kita nggak boleh kalah ya. UNAN harus jago lah intinya di Olimpiade nanti ya. Abang harap tahun ke depan ada yang juara-juara di IMU kalau bisa ya. Karena setahu Abang kita belum pernah sama sekali dapat medali di IMU. Tapi nggak apa. Setidaknya di RMO kita sudah mulai sering lah dapat medali ya. Alhamdulillah kita bertahap. Terima kasih panitia. Abang kembalikan lagi. Abang terima sertifikatnya. Baik Bang, mungkin mau izin screenshot dulu ya Bang, sertifikatnya. Oke, boleh. Baik, 1, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bang Dika yang sudah memaparkan materi dan soal-soal yang bermanfaat pada malam hari ini. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Banyak ya adik-adik, Penpo dan lain. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum.